Abahnya Ramadan. Halo Jasku, bagaimana kabarnya? Masih sehat seperti biasa? Masih berpuasa? Apa puasa jam 12 siang? Oke, menemani saat sahur kalian. Mari kita teruskan part selanjutnya. Langsung saja. Sahur! Menyambung dari part yang kemarin. Masih dalam keadaan flashback ketika Red Mist pertama kali muncul di bandara pada waktu itu. Seekor monster Blood Mist yang berwujud ketak besar muncul dan hendak melahap Sung Jae dan ibunya. Akan tetapi Jaewon berhasil menangkap dan melempar mereka berdua, dan sebagai gantinya Lee Jaewon yang tertelan monster itu. Detik-detik sebelum tertelan, Jaewon masih tersenyum dan mengacungkan dua jempolnya agar Sung Jae tidak bersedih. "Paman!" teriak Sung Jae kecil. "Jangan lihat Sung Jae," ucap Jeon Jiwo atau ibu Sung Jae kecil. "Wah, itu disaster Miss Fortune. Wah, dia memakan seseorang. Wah, tolong," ucap orang-orang yang ada di bandara. "Hubungi semua sektor sekarang juga." "Baik, Pak," ucap petugas keamanan di bandara. "Sung Jae, apapun yang terjadi jangan lepaskan tangan ibu," ucap Jeon Jiwo yang kemudian menggendong Sung Jae lalu berlari. Dan di sekitarnya banyak sekali suara teriakan-teriakan dari orang yang di bandara itu. "Wah, aku tak mau mati, tolong aku terhimpit reruntuhan, tolong aku." "Sung Jae, dengarkan mama, kamu harus tetap berada di dalam mobil sampai papa datang kemari, mengerti? Anggap saja ini peta umpet, bersembunyilah yang baik agar kamu tak ditemukan oleh monster. Papa pasti bisa mengalahkan monster jika dia sampai di sini. Jadi sampai saat itu, berjanjilah kepada mama kalau kamu akan menjadi anak yang berani sampai papa datang," ucap Jeon Jiwo yang kemudian akar dari Blood Mist melilit tubuhnya dan membawanya meninggalkan Sung Jae yang bersembunyi di dalam mobil itu. "Aku hanya ingin melihat mama sedikit lebih cepat. Kami akan berkumpul bersama lagi setelah sekian lama. Dan aku ingin menceritakan padanya cerita-cerita lucu karena aku. Semua salahku. Mama, Paman Jaewon, maafkan aku," ucap Sung Jae kecil sambil menangis. Lalu akar itu pun mendekati mobil, akan tetapi sebuah cahaya bersinar dan meluncurkan mengenai akar itu. Ternyata Yuko sudah datang. "Wah, kau baik-baik saja Sung Jae," ucap Yuko. "Papa!" teriak si Sung Jae. "Kau tidak terluka kan?" ucap Yuko. "Papa, si mama dan Paman Jaewon," ucap Sung Jae, yang membuat Yuko kaget dan tangannya pun gemetar. "Papa mengerti, jadi itu yang terjadi." Kemudian Yuko pun mengeluarkan skillnya dan membakar akar di sekelilingnya, dan dia pun berkata, "Beraninya kau." Yuko pun kemudian melompat dan melihat semua orang ditawan di pohon itu, dan dia pun melihat istrinya di sana. Orang-orang yang ditangkapnya ada di pohon besar di belakangnya. "Wah, itu Jiwo. Tenangkan dirimu, mungkin masih ada cara untuk menyelamatkannya, atau mungkin bisa menyelamatkannya jika aku mencabut akar-akar itu dengan paksa," ucap Yuko di dalam hati. "Aku akan segera menyelamatkanmu. Jangan menghalangiku," ucap Yuko. Kemudian akar yang hendak mendekati Yuko pun mengeluarkan skill ilusinya yang membuat Yuko melupakan pertahanannya, dan akar itu pun menusuk dan melilit Yuko yang kemudian mulai menyerap kekuatan Yuko. "Wah, kelihatan enak. Kau adalah orang yang menerima kekuatan dewa. Kekuatan itu enak. Hahaha," ucap monster Red Mist itu. "Aku akan memakan semuanya." Belum sampai terserap semuanya, ada cahaya yang menyambar monster itu, dan seseorang muncul menolong korban juga. "Wah, pemandangan menyedihkan macam apa ini, Sagittarius? Aku sudah menyelamatkan orang yang berada di dalam pohon dengan spell protection. Sekarang kita bisa fokus pada Miss Ford." Ternyata yang datang adalah para Saint yang lain. "Kamu baik-baik saja Yuko," ucap Saint Scorpio, yaitu Hailey. "Hailey, kau juga datang kemari," ucap si Yuko. "Aku mengumpulkan semua orang yang kubisa setelah mendengar adanya Miss Fortune di sini. Mereka dengan cepat menolong karena mereka juga tidak mau Miss Fortune seperti ini ada di wilayah mereka," ucap si Hailey. Tak perlu diperpanjang, habisi monster ini sekali jalan." Kemudian Leo, Aries, dan Gemini menghadapi monster itu, dan mereka pun mulai mengeluarkan skillnya masing-masing. "Apa? Monster itu barusan menelan semua serangan kita," ucap si Leo. "Sial, lukanya juga kembali sembuh." "Heiji, barrier, aku tahu. Skill magic fail,"
ucap si Heiji. Wah, barierku tidak bisa bertahan lebih lama, ucap si Heiji. Kemudian skill Find of the Golden Rule. Apa yang sedang kalian semua lakukan? Kalian adalah Shine, jangan biarkan sesuatu seperti ini mengalahkan kalian, ucap Shine Libra Giselle Lauren yang juga datang. Heli, kau bahkan memanggil Libra, ucap Yuko. Aku cuma memanggil mereka bertiga, ucap si Heli. Gemini, kirim Miss Fortune ini menjauh dengan teleport, ucap Giselle. Apa? Ucap si Heiji. Kamu sudah lihat kan bagaimana monster ini menelan kekuatanmu. Kita tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatan kita yang sekarang. Kita bisa saja kehilangan kekuatan kita seperti Sagittarius, ucap Giselle. Terserah, entah ke laut, dalam atau di dalam magma, untuk sekarang kirim monster ini ke tempat yang jauh, ucap si Giselle. Tapi kalau begitu dia bisa muncul lagi suatu hari, ucap Heiji. Jadi kenapa? Setidaknya kita berhasil menyingkirkannya untuk sekarang, ucap Giselle. Tidak, monster itu melahap jiwa semua orang-orang. Orang yang akan kita selamatkan hanyalah tubuh kosong tanpa jiwa. Kita harus membunuh monster itu dan mengeluarkan semua jiwa dari dalam tubuhnya, ucap si Yuko. Ditambah lagi masih ada beberapa orang yang tubuhnya belum diselamatkan. Aku akan membantu, jadi mari kita kalahkan dia bersama. Aku masih bisa bertarung, ucap si Yuko. Wah, pengegangnya sudah mulai, ucap si Heiji. Aku hampir mencapai batasku, ucap Giselle. Tidak ada waktu lagi, Heiji. Cepat gunakan teleport. Shine Gemini kemudian menggunakan skill teleportnya. Tidak berhenti, ucap si Yuko. Akan tetapi skill teleport dari Heiji pun berhasil. Dan teleport pun berhasil yang entah mengirim monster itu kemana. Kemudian setelah kejadian itu, pada hari itu semua orang mencemooh ayah atau si Yuko. Cuman Shine yang mengirim disaster entah kemana yang menerima pujian. Dan kemudian reporter TV pun menyiarkan. Selanjutnya kami akan melaporkan kejadian Blood Mist. Pagi dini hari Blood Mist yang menghancurkan bandara dihentikan oleh Shine. Namun ada banyak orang yang terluka sebelum kedatangan Shine, ucap reporter TV yang kemudian mewawancarai salah seorang Shine. Kami cuma melakukan yang seharusnya. Namun kami kesal karena tidak bisa meminimalisir jumlah korban, ucap Giselle saat diwawancarai oleh reporter tersebut. Kemudian reporter pun menyiarkan kembali. Di sisi lain, Sagittarius yang melindungi Korea menerima cemoohan yang keras dari penduduk. Bukan cuma tidak menghentikan disaster, ada banyak korban yang berjatuhan karena mereka tidak langsung bertindak. Kemudian reporter pun juga menanyakan kepada salah satu saksi atau keluarga korban. Ku dengar dia tidak bisa melindungi keluarganya sendiri dan bahkan terluka. Bukankah dia kurang becus karena itu orang-orang tidak bisa mempercayainya, ucap salah seorang yang diwawancari reporter tersebut. Kemudian reporter menyiarkan kembali, setelah Shine Sagittarius Yugo memberikan permintaan maaf pada negara, dia mengunjungi tempat mengenang semua orang yang menjadi korban. Tapi di sana penduduk masih memberinya cemoohan yang keras padanya. Kami mempercayaimu untuk melindungi kami. Apa yang kau lakukan sebelum Shine lain datang? Anggota keluargaku mati gara-gara kamu, ucap keluarga korban mencemooh si Yuko Otra. Wah, berani sekali kau muncul di sini. Kembalikan mereka, kembalikan keluargaku, ucap para warga atau keluarga korban kepada si Yuko Otra. Dan kemudian Shin pun berada di sebuah tempat para Shine berkumpul. Aku tidak tahan menonton ini, ucap salah seorang Shine. Ada apa Leo? Aku tidak masalah menonton itu. Kenapa kau mematikan TV? Ucap si Aries. Haruskah mereka menyerang Sagittarius seperti itu? Ucap Stephen Marker atau Shine Leo. Iya, itu berlebihan, ucap saintis Aquarius. Memang disayangkan, tapi seorang harus mengambil tanggung jawab atas korban. Ambil sisi positifnya saja. Kalau pengaruh Sagittarius terjatuh, maka akan lebih mudah untuk di Vanguard yang lain memasuki Korea, ucap si Yang Wei atau Aries. Hahaha, kau terlihat hebat ketika melambaikan tanganmu pada penduduk. Stephen Marker, kurasa kau mulai terbebani nuranimu ya. Maaf, belibet. Lanjut. Sagittarius bodoh.
dia setengah lemah seperti sekarang karena tidak mempunyai Royal Defense Relic, ucap Saint Taurus atau si Ivan Kruger. Kalau dia kurang mampu, seharusnya dia minta tolong kepada kita, ucap si Ivan. Oh Ivan, yang kau katakan barusan itu salah. Dia benar-benar lemah karena setengah dari kemampuannya sudah diambil oleh Blood Mist, ucap si Jane Morin atau Saint Cancer. Hahaha, itu benar, aku salah mengartikannya Moraine, ucap si Ivan Kruger. Yang tampaknya mereka berdua malah menjelek-jelekan si Yuko. Dan itu membuat si Stephen Marker agak sedikit kesal. Sialan, ini benar-benar membuatku kesal. Entah apa Yuko baik-baik saja atau tidak, ucap si Stephen sambil keluar ruangan dan menarik Saint Aquarius. Kita harus mengawasinya untuk sementara waktu, ucap si Leo. Yang lebih penting, tidakkah kamu cemburu pada John Jiwo? Jujur saja, aku terkejut melihatmu yang bereaksi seperti itu, ucap si Stephen. Tentu saja aku membenci John Jiwo. Aku membencinya, tetapi aku tidak mau dia berakhir seperti ini, ucap Saint Aquarius. Aku kasihan pada Yuko, tapi kurasa anaknya yang lebih kasihan, ucap si Stephen Marker atau Saint Leo. Kemudian scene pun berpindah ke Yuko yang tampaknya sudah dikerubungi oleh wartawan dan banyak pertanyaan terlontar. Tolong katakan bagaimana perasaanmu? Publik benar-benar mencemoohmu. Apa kau merasa bersalah pada penduduk? Ucap para reporter atau para wartawan yang berhadapan dengan si Yuko yang berjalan di tempat itu. Kapan kau berniat menggelar pemakaman keluarga? Ucap salah satu reporter. Dan Yuko pun hanya terdiam dan no comment. Wah, ada rumor yang mengatakan bahwa korban dikirim ke rumah sakit di bawah kendali Scorpio untuk menutupi kejadian. Tolong berikan penjelasan, ucap salah satu reporter. Dia akan menjelaskan semuanya dalam konferensi pers nanti. Dia sedang mengunjungi pasien sekarang, jadi tahan diri kalian dari menanyainya pertanyaan, ucap dari pengawal Yuko atau si wakil Castellan. Mana si Jaewon? Ucap si Yuko bertanya. Karena kami menemukan tubuhnya belakangan, kami masih dalam perjalanan mengantarkannya ke rumah sakit. Sebelum disaster bertemu denganmu, dikatakan kalau itu memuntahkan korban yang tidak bisa ditelan. Mungkin kami menemukannya belakangan karena Kapten Defense Guard dimakan paling akhir, ucap si Yerin. Ketika Jaewon sampai, pindahkan dia ke ICU bersama yang lain. Aku bersyukur karena Hailey membiarkan kita menggunakan rumah sakit ini, ucap si Yuko. Sain, tidak perlu untukmu menerima semua kesalahan. Kamu juga kehilangan keluarga dan bertarung melawan disaster. Jangan cuma diam, ceritakan pada dunia yang sebenarnya terjadi, ucap si Yerin atau sekretaris dari Yuko. Para korban bisa diselamatkan kalau kita mendapatkan kembali jiwa mereka, ucap si Yerin menambahkan. Iya, memang ada cara untuk menyelamatkan mereka. Tapi bagi keluarga korban, mereka belum mati, hanya saja jiwa mereka dibawa. Jadi kita cukup membunuh Blood Mist dan mendapatkan kembali jiwa mereka. Dengan kita mengatakan ini, itu sama saja memberi mereka harapan palsu, ucap si Yuko. Dan si Yuko pun berpikir, siapa, kapan, bagaimana, dengan cara apa? Aku hampir saja kehilangan semua kekuatanku. Bahkan Saint yang lain tidak bisa menemukan cara untuk membunuh disaster itu. Karena itu, tidak ada pilihan selain memindahkan Blood Mist ke lokasi terdalam. Di antara semua Saint, siapa yang akan mempertaruhkan nyawa dan kekuatannya demi menyelamatkan jiwa-jiwa korban? Bukan, bahkan jika mereka menemukan Blood Mist, apa mereka bahkan bisa menang melawannya? Ucap si Yuko. Tapi, sekarang kamu dibenci orang-orang padahal kamu tidak melakukan hal yang salah, ucap si Yoon Yerin. Kenapa? Ucap Yerin. Tidak, aku memang pantas disalahkan.
Itu karena aku lemah, karena itu aku tidak bisa melindungi mereka. Aku tidak bisa menepati janji yang kubuat dengan Gun untuk melindungi Korea. Tidak ada yang bisa aku katakan. Tidak peduli aku mau dicemooh banyak orang atau dibenci seberapa apapun kepada mereka, kepadaku. Aku tahu ini benar-benar menjengkelkan, tapi aku harus menahan ini. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku, Yerin, ucap si Yuko sambil tersenyum. Dan aku harus menemui Jiwo sekarang. Aku cemas karena di sana cuma ada Sung Jae dan Yoha, ucap si Yuko. Kastelan, ucap si Yerin, tapi belum sampai selesai. Ada tangan yang menyentuh pundaknya. Yang ternyata adalah, wakil Kastelan, ucap si Yerin. Alasan Kastelan tidak menggelar pemakaman tapi memindahkannya ke rumah sakit karena dia percaya kalau suatu hari nanti mereka akan bangun. Tapi tidak ada cara menyelamatkan mereka untuk sekarang, ucap wakil Kastelan. Dia tidak akan pernah menyerah, karena ketika dia menyerah untuk menyelamatkan semua korban, itu sama seperti dia menyerah menyelamatkan Nyonya dan Kapten Defense Guard, ucap si wakil Kastelan. Kemudian Yugo sampai di depan kamar di mana istrinya dirawat. Dan langkahnya pun terhenti karena mendengar tangisan dari Sung Jae. Mama, maafkan aku. Andai aku tidak merengek karena lapar. Andai kita langsung meninggalkan bandara, Mama dan Paman Jaewon pasti masih baik-baik saja. Dan Papa bisa mengalahkan disaster itu dan semua orang akan selamat. Maafkan aku, ini semua salahku. Maafkan aku, Mama, ucap Sung Jae, dan perkataan itu membuat Yugo pun berlinang air mata. Pada waktu itu seharusnya aku memberitahu Sung Jae yang menyalahkan dirinya sendiri bahwa itu bukan kesalahannya, tapi aku tidak bisa menunjukkan sisi lemahku padanya, ucap si Yugo yang berada di scene saat sekarang. Kembali ke saat ini. Kurasa Sung Jae masih beranggapan kalau itu salahnya. Apa aku menanyakan sesuatu yang tidak penting, ucap si Gun. Tidak, ini sesuatu yang sudah seharusnya aku ceritakan padamu, ucap si Yugo. Ya, meski aku resah karena kau langsung menyuruhku menceritakan masa lalu ketika aku baru sampai ke sini setelah bekerja, ucap si Yuko. Bagaimanapun juga Blood Mist muncul kembali, jadi kami harus menyelesaikan hutang masa lalu, ucap si Yuko meneruskan. Aku akan menghancurkannya untuk selama-lamanya. Kupastikan itu, ucap si Yuko. Dan di tempat Blood Mist berada, dia pun berkata, kekuatan yang tersisa dari Dewa Matahari datang sendiri ke tempatku. Karena kekuatan Dewa Ular juga datang ke sini. Aku akan melahap semuanya dan seluruh kota dan mereka semua, ucap Blood Mist. Kumpulkan semua jasad Miss Fortune dan bakar mereka. Jika kita biarkan mungkin saja jadi masalah untuk kita nanti, ucap si Yuko. Kastelan, minum dulu sambil bekerja, ucap salah seorang anak buah dari Yuko. Terima kasih. Kastelan, makan dulu ini sambil bekerja. Terima kasih. Kastelan, semuanya pada bilang ini itu. Ambil ini Kastelan, makasih. Ambil itu, jangan lupa ini Kastelan, makasih. Ini juga Kastelan. Ternyata semua orang sangat memperhatikan Yuko. Ada apa dengan kalian semua? Apa karena kisah yang kuceritakan pada kalian sebelumnya? Ucap si Yuko. Tidak, itu cuman kami ingin memberikannya, ucap si anak buah dari Yuko. Kita akan meningkatkan radius pencarian dan penyelidikannya, ucap si Yuko. Makanlah selagi melakukan tugasnya untukmu, ucap si Gun. Lalu kemudian terdengar suara telepati dari Lily Queen. Tuan Ligan. Wah, suara ini adalah suara Lily Queen, ucap si Ligan dalam hati. Aku baru saja bicara dengan Sung Jae. Apa kamu punya waktu mendengarkan laporan tentang apa yang kutemukan tentang Sung Jae? Ucap si Lily Queen.
Oh, apa yang kau temukan dan apa yang sedang dia lakukan sekarang, ucap si Gan. Dan ketika perbincangan Gan dan Lily Queen, Shin pun beralih ke Sung Jae yang ingin pergi ke perpustakaan Gemini. Wah, akhirnya aku sampai di sini, ucap si Sung Jae dalam hati. Kemudian ada jendela status keluar. Anda memasuki Secret Archive dari perpustakaan Magic Gemini. Yang ingin kutemukan di dalam perpustakaan adalah Spirit Call, skill yang bisa memanggil makhluk dunia lain. Aku memang bilang ingin keluar, tapi aku masih di Gemini agar aku bisa mempelajari Spirit Call. Spirit Call adalah skill yang bisa memanggil makhluk dunia lain ke dalam dunia ini. Jadi, harusnya skill tersebut juga bisa memanggil jiwa manusia juga. Apapun itu, aku ingin melakukan yang ku bisa. Ibuku dan Paman Jaewon sekarang tak sadarkan diri tanpa jiwa karena mereka melindungiku dan orang-orang yang sudah berkorban hari itu. Aku ingin menyelamatkan mereka semua, ucap si Sung Jae. Itu adalah ucap Sung Jae kepada si Lily Queen karena mengutarakan alasannya kepada Lily Queen sebelum dia pergi ke perpustakaan itu. Kejadian ini sebelum si Sung Jae masuk ke perpustakaan tersebut ya guys. Nah, ini Lily Queen memberi izin kepada si Sung Jae. Lalu kemudian jendela status pun keluar. Izin dikonfirmasi dengan menggunakan otoritas dari Spirit Queen Lily Queen. Anda bisa memasuki Secret Archive. Wah, Nona Lily Queen, terima kasih, ucap Sung Jae. Aku yakin itu cerita yang berat untuk diceritakan. Jadi makasih sudah memberitahukannya padaku dan jangan terlalu memaksakan dirimu di dalam sana, ucap si Lily Queen. Dan kembali ke Sung Jae yang sudah masuk di dalam perpustakaan tersebut. Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini, ucap Sung Jae. Yang kemudian Sung Jae pun mengambil sebuah buku dan jendela status pun keluar. Apakah Anda ingin meminjam Grimoire of the World 3 dan peringkat S double? Anda membutuhkan 187.000 poin kontribusi sekte untuk meminjam. Poin kontribusi sekte Jeon Sung Jae hanya min 157.483 poin. Poin kontribusi sekte Anda terlalu rendah untuk melihat isi buku ini. Anda bisa mendapatkan poin kontribusi sekte tambahan dengan menukarkan relik. Aku ingin mendonasikan bracelet ini pada sekte, ucap si Sung Jae. Itu adalah bracelet atau gelang yang diberikan kepada kakaknya kepada Sung Jae karena hari ulang tahun Sung Jae tempo hari. Wah, terima kasih kakak, ucap Sung Jae dalam hati. Kemudian dia menukarkan bracelet tersebut dan jendela status pun keluar. Anda mendapatkan tambahan 30.000 poin dengan mendonasikan Magic Power Bracelet kepada sekte. Poin kontribusi sekte Jeon Sung Jae 187.483 poin. Anda berhasil meminjam Grimoire of the World 3 peringkat. Poin kontribusi sekte Jeon Sung Jae min 483 poin. Dan kemudian Sung Jae pun membuka buku tersebut. Dan jendela status pun keluar kembali. Pengetahuan yang terkandung di dalam buku keluar dengan sangat cepat. Wah, ini terbuka sangat cepat, ucap Sung Jae. Bagian yang aku butuhkan adalah halaman 1467. Spirit Call, Converse with the Dead. Dan sedang asiknya Sung Jae melihat-lihat buku. Lalu kemudian tiba-tiba buku tersebut menghilang secara tiba-tiba. Seret. Wah, apa yang terjadi, ucap Sung Jae. Dan buku itu pun berpindah ke tempat orang yang mengambilnya dari jarak jauh. Di dekatnya tetapi. Ups, kau mencoba membaca sesuatu yang rumit, Sung Jae, ucap seseorang tersebut. Sialan, lagi-lagi kau, ucap Sung Jae. Itu adalah Yoon Siwo yang di part dulu yang diajarkan saat di kafe saat mengganggu si Sung Jae. Yoon Siwo, kau, apa yang kau lakukan di sini? Ucap si Sung Jae. Harusnya aku yang bertanya apa yang kau lakukan di sini, kemana saja kau saat sekte kita dalam masalah, ucap Yoon Siwo. Aku tidak punya waktu berdebat denganmu, serahkan buku itu sekarang juga, ucap Sung Jae. Kenapa harus marah? Baiklah, akan ku kembalikan, ucap si Yoon Siwo.
ucap si Yun Siwo. Yang mana bukumu tadi? Bukunya sama si Siwo dicampur dari beberapa buku, jadinya diacak-acak. Jadinya biar si Sung Jae terbingung-bingung. Kau ini, ucap si Sung Jae sambil mengeluarkan skill. Hohoho, tidak seram. Kau bisa sombong dan sok kuat begitu karena pria bernama Ligan atau apalah itu kan? Ucap Siwo sambil mengeluarkan relik yang sepertinya milik ibunya. Kalau begitu, saksikanlah sendiri bagaimana ayah dan pamanmu akan terbunuh, ucap si Siwo. Kemudian Shin pun berpindah lagi ke tempat Gan dan Yugo. Yugo pun melepaskan panah dan bersinar. Wah, itu sinyal yang menyuruh kita untuk kembali. Baguslah, aku tidak mau bertemu Miss Fortune di kegelapan malam, ucap wakil Castellan dan beberapa anak buah pasukan elit dari Yugo. Semua pasukan pengintai kita akan kembali sekarang juga. Aku akan mengecek semua anggota, semua grup. Jawablah, bagaimana keadaan kalian? Pertama grup A, ucap si wakil Castellan. Grup A aman terkendali. Bagaimana dengan grup B? Grup B tidak ada masalah. Bagaimana dengan grup C? Grup C. Woi, grup C. Tolong kami. Ucapan tersebut ketika dia menanyakan grup C. Dan ternyata grup C sudah habis dibantai Miss Fortune, Blood Mist. Dan suara seram-seram itu pun muncul. Karena seperti biasa kan, ketika sudah dibantai kan biasanya jiwa mereka diambil dan bisa menyerupai seseorang atau dari jiwa yang dimiliki monster itu bisa untuk mengecoh lawan. Gan dan Yugo pun tampaknya sudah merasakan bahwa Blood Mist mulai akan muncul. Taixo, tenangkanlah dirimu. Kau terlalu terbawa suasana. Dinginkanlah kepalamu. Tak perlu menunjukkan emosi yang berlebihan, ucap si. Baiklah. Aku mengerti, tapi kau tahu sendiri situasinya. Tidak semudah itu untuk menahan diri, tapi akan kucoba, ucap si Yugo kepada Gan, yang tampaknya tadi sempat menggunakan kekuatannya, mengeluarkan kekuatannya yang besar, kemudian sudah mulai meredam karena diredam oleh si Gan. Aku akhirnya bisa balas dendam setelah 10 tahun, bersiaplah, ucap si Yugo kepada para bawahannya atau para pasukan elitnya. Kemudian Shin berpindah ke kota yang dilindungi barrier. Tampak seorang kakek di sana dan tampaknya ada keanehan di sana. Wah, daunnya sudah berubah warna menjadi merah, ucap kakek tersebut. Wah, suara apa itu? Ucap si Yugo. Suaranya datang dari dalam dom. Banyak akar-akar kuat mulai bermunculan dari dalam tanah. Dan ketika monster itu keluar, Gan pun dengan sigap langsung meloncat ke arahnya. Oh, jadi kau yang membuat teman dan keponakanku menangis seperti anak kecil, ucapkan sambil menendang mundur Blood Mist itu dan membuat marah monster itu. Ups, jadi kau bukan monster biasa ya, ucap si Gan, yang tampaknya kakinya sudah terlilit oleh akar monster itu. Shin pun kembali ke tempat Sung Jae di perpustakaan Gemini. Siwo mengeluarkan reliknya dan membuka visual memperlihatkan pertarungan Blood Mist dengan Gan beserta Yugo agar Sung Jae melihatnya. Wah, Sung Jae kaget. Hehehe, kau kenal Miss Fortune ini kan? Ini adalah Blood Mist. Sudah kubilang padamu, Ligan dan Sagittarius akan mati hari ini. Kekuatan Blood Mist seperti tumit Achilles bagi para konstelasi. Penjelasan, Achilles di mitologi Yunani adalah orang abadi yang tidak bisa mati. Namun dia mati karena panah beracun yang menembus tumitnya. Karena saat ibunya mencelupkannya ke sungai Styx, saat dia bayi, ibunya tidak mencelupkan tumitnya. Intinya kelemahannya. Jadi maksudnya itu adalah kelemahan. Jadi Blood Mist itu adalah seperti tumit Achilles bagi para konstelasi, ucap si Siwo itu maksudnya itu kelemahannya. Oke, lanjut. Kemudian Shin kembali ke tempat Gan yang kakinya terlilit oleh akar Blood Mist.
Kekuatanmu akan kumakan, ucap si monster tersebut. Kekuatanku, haha. Jangan mimpi, ucap si Gun. Seketika akar itu pun terbakar oleh panah dari Yuko. Sepertinya dia berpikir semua yang ada di hadapannya itu adalah makanannya, ucapkan. Dasar bajingan rakus kau, ucapkan sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Kaki yang terluka oleh blood mist dan api dari Yuko dan mengaktifkan super regeneration. Seperti biasa, jendela status pun keluar mengaktifkan super regeneration. Luka Anda sedang disembuhkan. Weh kodok, aku paham kalau kau ingin memakan semuanya dari orang sampai ke kota. Jendela status pun keluar kembali. Achievement Imbing Hammer berhasil dikeluarkan. Jadi maaf saja, kami di sini ingin mengganggu waktu makanmu, ucapkan. Aku yakin kau sudah memakan banyak sekali hal yang tidak seharusnya kau makan, ucap Sikan. Hari ini akan kurobek perut jelekmu itu, ucap Silikan. Setelah kaki Gun pulih, dia langsung melesat sambil mengayunkan hammernya dan membuatnya membesar dan telak mengenai kepala kodok blood mist itu, disusul panah dari Yuko yang berefek api. Oke, serangannya cukup efektif, ucap si Yuko. Persiapkan tembakan kedua. Kemudian ada jendela status pun keluar. Anda menggunakan rental skill Aries, weapon armory tingkat A. Monster itu bisa menyerap kekuatan konstelasi. Gunakan relic arrow, bidik, dan tembak, teriak Yuko. Serangan panah dari kelompok Yuko bertubi-tubi menyerang blood mist. Akan tetapi monster itu masih bisa membalas serangannya dengan akar-akarnya. Tetapi Gun tidak tinggal diam dan dia mengeluarkan relik. Dan biasa, jendela status pun keluar. Anda mengeluarkan relik, a lump of dirt that creates everything. Wah, si Slime ya keluar lagi. Lem, keluarkan gunting, teriak si Gun. Kemudian lem tersebut pun mengeluarkan gunting. Dan gunting besar pun keluar. Hahaha, waktunya berkebun, ucap si Gun. Bangsat, ucap monster blood mist tersebut. Akar itu semuanya dibabat dengan gunting oleh Ligan. Dan ketika gunting itu dipisah menjadi dua, maka jadilah pedang ganda yang tajam. Kemudian Gun berputar dan mencapik-capik monster itu. Dan blood mist pun terkapar. Wah, kita mengalahkannya, para pasukan Sagittarius pun bergembira. Kegirangan. Bukankah ini rasanya terlalu mudah, ucap wakil Castellan. Cuma begitu saja, apa mungkin karena Ligan yang terlalu kuat, ucap si Yeri. Oh, ada yang aneh, tidak mungkin semudah ini, ucap si Yuko. Belum lagi fenomena supernatural yang terjadi akibat blood mist masih belum menghilang. Masih terlalu cepat untuk merasa tenang, ucap si Yuko. Dan kemudian Shin pun kembali ke tempat si Sunjae. Wah, dia menang, ayah dan paman mengalahkan blood mist, ucap Sunjae. Sayang sekali Siwo, kau mungkin punya rencana yang bagus, tapi ayah dan pamanku lebih kuat dari yang kau dan kita tahu. Hehehe, tidak buruk kurasa meski sudah tua, harimau masihlah seorang predator. Aku akui, aku meremehkan mereka, tapi pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai, ucap si Siwo. Apa kau tahu kenapa monster itu sangat berambisi untuk menelan semuanya? Itu karena semua yang dia telan menjadi kekuatannya, ucap si Siwo. Dan kau sudah tahu sendiri seberapa banyak yang sudah dia makan, ucap si Siwo menambahkan. Apa? Ucap Sunjae. Sekarang mari kita nikmati tontonannya, ucap si Siwo. Sambil dia menggunakan reliknya. Lalu kemudian kembali ke tempat si Gun dan si Yugo. Wah, apa yang terjadi? Wah, dia beregenerasi. Wah, Castellan, lihat kubahnya, ucap para bawahan dari Yuko. Apa? Kubahnya dilap oleh Miss Fortune, ucap si Yuko. Kemudian tanpa pikir panjang, Gun pun mengibaskan gunting pedangnya dan membelah tanah dan menyadari bagaimana cara blood mist bisa masuk ke kota yang dilindungi oleh kubah barrier. Aku sudah penasaran bagaimana bajingan itu bisa menerobos masuk ke dalam kubah.
Jadi dia menggunakan trik seperti ini ya. Dia bisa masuk dengan memanfaatkan akar yang ada di bawah tanah. Semuanya angkat panah kalian, ucap wakil Castellan. Wah, masih lapar, harus makan lagi, ucap monster itu. Dan monster itu telah beregenerasi karena menyedot seluruh kota yang dilindungi barrier tersebut. Kembali ke tempat Siwo dan si Sunjay. Wah, bagi Blood Mist sekalipun butuh waktu untuk menelan seluruh kota. Sekarang kubah itu bukan lagi melindungi umat manusia, melainkan gudang makanan bagi Blood Mist, ucap Siwo. Yang sontak membuat si Sunjay pun tertegun. Dia akan semakin dan semakin kuat di sini. Dan di sini ada lebih banyak yang bisa dimakan dibandingkan di bandara. Ucap Siwo tertawa. Sekarang waktunya memulai skenario kedua. Dan ucapan Siwo ini adalah mengakhiri end season pertama ini. Oke guys, tampaknya Blood Mist ini mungkin kerjasama atau bagaimana dengan salah satu zodiak atau Castellan, dan untuk lebih lengkapnya kita tunggu di season kedua. Tapi jangan khawatir, season kedua sudah hadir setelah penantian berbulan-bulan lamanya. Tenang saja guys, masih kita lanjutkan di season keduanya. Santai saja, tidak akan lama. Oke, terima kasih bagi kalian semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!